Bayangin ya, kamu berjalan di dalam hutan, gak ada siapa-siapa, hanya suara dedaunan yang bergerak pelan. Tapi tiba-tiba kamu mencium wangi bunga yang asing. Bunga yang bahkan gak tumbuh di daerah itu. Dan beberapa detik kemudian, kamu mendengar dentingan gamelan loh di hutan. Sangat lembut, sangat jauh, dan sangat tidak wajar. Nah, di sini banyak orang bilang kalau kamu merasakan dua hal itu di hutan-hutan Sumatera Barat, di Kalimantan, atau daerah Melayu lainnya, berarti itu kamu sedang tidak sendirian. Ya jelas nggak sendirian. Kamu sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk yang dikenal sebagai orang bunian. Dan malam ini kamu akan mendengar cerita tentang seorang jurnalis yang tidak sengaja masuk ke dunia mereka. Dan kemudian kembali, tapi yang mengerikan bukan saat dia masuk. Yang mengerikan adalah apa yang terjadi setelah dia pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Tanpa berlama-lama kita masuk aja ke ceritanya. Jadi ini adalah cerita tentang Alia, kita sebut aja namanya Alia ya. Usianya 27 tahun, seorang jurnalis lokal yang terkenal karena satu hal, yaitu dia terlalu penasaran. Penasaran banget nih anak. Alia sudah sering liputan hal-hal aneh, tapi tidak pernah benar-benar percaya pada hal gaib. Baginya semua itu tuh hanya mitos, sampai sebuah kasus itu membuat hidupnya berubah selamanya. Oke. Suatu hari Alia mendapatkan tugas liputan tentang seorang warga yang hilang di hutan di kampung neneknya. Warga itu tuh ditemukan 3 hari kemudian. Dan ketika Alia mewawancarainya, jawabannya itu membuat bulu kuduk berdiri. Jadi warga itu berkata, saya cuma hilang sebentar, mungkin setengah jam gitu loh. Padahal dia tuh ditemukan 3 hari kemudian, jauh di dalam hutan. Nah, dia tuh mengaku melihat rumah orang-orang cantik dan mendengar suara musik tradisional kayak seperti gamelan kayak gitu. Ini sih udah tipikal banget orang-orang hilang di hutan tuh biasanya kayak gini ya. Nah, si Alia nih terdiam. Laporan ini tuh terlalu mirip dengan cerita bunian yang sering dia dengar tuh waktu kecil. Jadi cerita tentang makhluk halus yang hidup di dimensi lain. Dan mereka tuh tampak seperti manusia, bahkan lebih cantik dan lebih rapi. Tapi tidak pernah benar-benar terlihat kecuali kepada orang-orang yang mereka pilih. Nah, karena penasaran, Alia tuh memutuskan untuk kembali ke kampung neneknya. Nah, di sana tuh dia mewawancarai para tetua, para dukun kampung, dan di sini dan warga yang punya pengalaman aneh. Nah, jawabannya tuh hampir sama semuanya. Orang bunian tuh baik, tapi jangan diganggu gitu katanya. Yang lain pada berkata, kalau kau dengar gamelan itu jangan ditiru. Jangan ditiru tuh maksudnya mungkin jangan dinyanyiin gitu kali ya. Dan kalimat paling serem yang datang itu dari Mak Rukiah. Jadi ada nenek-nenek, seorang nenek-nenek berusia sekitar 80 tahun. Dia tuh menatap Alia dan berkata pelan, kalau mereka mau kau lihat, kau tidak bisa menghindar katanya. Lalu dia menambahkan, jangan masuk kalau dipanggil, karena mereka bisa menginginkanmu. Nah, di sini Alia tuh berusaha tertawa gitu ya, tapi Mak Rukiah tidak ikut tertawa. Jadi itu bukan bercanda gitu, dia terdengar seperti peringatan yang nyata. Dan ini adalah titik di mana cerita Alia berubah dari liputan biasa itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan. Karena setelah mendengar semua cerita itu Alia memutuskan masuk ke hutan yang menjadi pusat legenda orang bunian. Nah, di sini nih Alia nih karena orang penasaran banget, jadi dia nekat banget itu masuk ke hutan kayak gitu yang penuh dengan pusat legenda orang bunian. Itu salah banget sih. Dengan kamera, dengan niat membuktikan kebenaran, dan seperti semua cerita horor yang dimulai dengan keputusan buruk, ini adalah keputusan terbodohnya. Iya emang bener sih. Itu penasaran mahal kayak gini tuh kadang-kadang bodoh banget gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang realistis yang memang masuk akal, yang memang penting gitu. Oke, kita lanjut. Jadi Alia masuk ke hutan sekitar jam 5 sore, masih terang, masih aman, gak ada yang aneh. Dan ia berjalan tuh sambil merekam gitu, mengambil gambar, mencatat lokasi. Tapi sekitar 1 jam kemudian, semuanya berubah. Suara hutannya hilang, benar-benar hilang, gak ada suara, gak ada serangga, gak ada burung, gak ada angin. Itu tiba-tiba hening aja, sunyi senyap hening yang gak wajar. Nah, di situ lalu Alia mencium bau bunga. Bunganya tuh harum, kuat. Tapi nggak seperti bunga yang pernah dia kenal baunya tuh, yang dia nggak pernah nyium bau-bau kayak gini sebelumnya. Nah, warga kampung tadi tuh sudah memperingatkan, kalau kau cium wangi bunga, itu lo pulang gitu katanya. Tapi ketika Alia mencoba mencari jalan keluar, jalur yang tadi ia lewati itu nggak ada, tiba-tiba hilang begitu aja. Hutannya tuh berubah, seperti memindahkan dirinya. Ini kayaknya tanda-tanda tuh sebenarnya kayak pada saat dia nyium bau bunga, dia tuh terhipnotis dan seperti masuk ke dimensi lain. Itu
Mungkin hipnotisnya itu lewat bau bunga kali ya. Ini sepertinya kayak gitu nih. Tiba-tiba dia nyium bau bunga, baunya harum, tiba-tiba hutannya berubah. Jadi seperti memindahkan dirinya itu kayak ya dia pindah ke alam lain gitu ya. Nah saat panik mulai muncul, suara itu datang. Ada dentingan gamelan. Nah ini mulai horor. Sangat pelan tapi jelas. Alia merekam. Kameranya tuh menangkap suara itu, tapi visualnya tetap hutan gelap. Lalu kabut turun, kabut yang tidak wajar. Munculnya cepat, tebal, dan menutupi jarak pandang hanya dalam hitungan detik. Dan di balik kabut itu tiba-tiba ada siluet. Siluet seorang wanita berdiri, memakai pakaian tradisional yang sangat kuno, rambutnya panjang, wajahnya samar tapi cantik. Dan wanita itu tersenyum pelan, lalu mengangkat tangan seolah memanggil Alia untuk mendekat. Kayak, "Dek, sini dek. Dek, sini yuk, sini ikut tante yuk." Kayak gitu mungkin ya. Atau ikut ibu. Nah di titik ini sebagian besar orang akan bilang jangan ikut. Tapi Alia tetap mengikuti. Itu nggak tahu kenapa. Mungkin karena terhipnotis kali ya. Dia udah nggak sempat mikir rasional kayak gitu kan. Oke lanjut. Jadi Alia merasa seperti berjalan tapi tidak pernah benar-benar melangkah. Semuanya itu kayak kerasa ringan, mungkin kayak terbang gitu ya. Dan dalam hitungan detik ia tidak lagi berada di hutan. Di mana dia? Dia berada di sebuah desa. Di rumah-rumah kayu tua yang teratur rapi, lampu-lampu yang hangat gitu, orang-orang itu berpakaian tradisional, mereka lewat sambil tersenyum sopan, anak-anak berlari tanpa suara, dan semuanya terlalu bersih, terlalu cantik, terlalu tidak wajar. Wanita tadi tuh memandu Alia menuju sebuah rumah besar yang paling terang. Alia mendekat, lalu wanita itu membuka pintu, dan tepat ketika Alia melangkah masuk, tiba-tiba semuanya gelap. Nah ini gelap kenapa nih coba? Begitu masuk rumah, tiba-tiba semuanya gelap. Pingsan, mungkin Alia pingsan nih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Alia terbangun dalam tenda kecilnya. Napasnya terengah, tubuhnya keringat dingin, kamera di sampingnya menyala, tapi ia tidak ingat kapan ia tertidur, tidak ingat kapan ia kembali ke tenda. Oke, berarti setelah dia masuk ke kampung, dia sempat masuk ke kampung, dia jalan melewati orang-orang yang cantik dan tampan itu, tapi begitu dia masuk ke rumah yang ditunjukin sama ibu-ibu itu, tiba-tiba dia gelap. Ternyata dia kembali lagi ke alam nyatanya. Dia kembali lagi ke tendanya nih di sini nih. Oke, lanjut. Nah, ketika ia memeriksa rekamannya, di bagian awal tuh terlihat jelas ada hutan, kabut, suara gamelan. Gamelannya kerekam di kameranya. Tapi bagian ketika ia berada di desa itu tuh hilang, nggak kerekam. Tidak ada gitu, seperti tidak pernah terekam. Iya nggak kerekam ya. Hanya distorsi aneh, dengungan rendah, dan bayangan yang bergerak cepat. Nah di situ Alia pulang ke kampung dalam keadaan bingung. Bingung lah. Tetua kampung hanya berkata, kalau kau masuk lebih dalam, mungkin mereka tidak akan mengembalikanmu. Nah, Alia emang agak-agak nakal nih, bandel nih. Tapi yang paling mengerikan bukan pengalaman Alia di hutan. Yang mengerikan adalah apa yang terjadi gitu setelah ia kembali ke rumah. Nah jadi sejak hari itu, sesuatu itu mengikuti Alia. Kadang ia mencium bau wangi bunga yang sama padahal ia sedang berada di rumahnya di kota. Kadang ia mendengar dentingan gamelan yang sangat pelan saat ia sendirian di malam hari. Dan barang-barang kecil di rumahnya kadang berpindah tempat, dan yang paling mengerikan dari semuanya, rekaman CCTV di rumahnya. Nah ini agak aneh, ini gue belum pernah dengar cerita seperti ini sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalkan orang hilang tiba-tiba ditemukan, ya taruhlah misalkan dia memang masuk ke kampung Bunian, misalkan kampung Bunian itu ada ya, itu nggak pernah ada yang melaporkan atau menceritakan kalau tiba-tiba dia diikutin balik. Tapi ini Alia sepertinya diikutin balik nih. Oke lanjut. Nah suatu malam saat ia memeriksa CCTV di lorong rumah, Alia tuh melihat sesuatu. Di situ ada sosok wanita berdiri di ujung lorong. Wanita yang sama kayak yang tadi di hutan tadi itu ya. Berpakaian kuno, berambut panjang, diem, nggak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu atau menunggu seseorang. Nah siapa yang ditunggu? Siapa lagi ya? Mungkin Alia, dia nungguin Alia. Mungkin dia nungguin Alia balik lagi ke hutan. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Oke, cerita tentang Alia tuh sampai situ aja. Jadi legenda orang Bunian sering diceritakan sebagai makhluk halus yang lembut. Dia tuh nggak jahat, nggak berbahaya, tapi seperti semua makhluk gaib, mereka tuh punya aturan. Dan mungkin Alia tuh telah melanggar aturan tersebut. Karena di sini dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia masuk ke tempat yang seharusnya tidak dia masuki. Walaupun menurut gue pada saat dia ke hutan itu dia nggak ada niatan macem-macem, dia cuma penasaran aja.
Tapi kemudian kan dari makhluk itu tuh, dari orang bunian itu atau dari ibu-ibu itu yang mengundang dia untuk masuk ke dimensinya orang bunian. Jadi menurut gue sih Alia nggak salah sih. Walaupun memang agak-agak bodoh ya, karena dia mau ngetes, kayak dia mau ngetes apa bener apa enggak nih orang bunian ada apa enggak. Lanjut. Dan sampai hari ini tuh Alia nggak tahu apakah wanita itu datang untuk mengawasinya atau untuk ngajak pulang. Ngajak pulang tuh maksudnya mungkin ngajak ke hutan itu lagi gitu ya. Oke, jadi soal orang bunian ini itu memang banyak cerita ya soal makhluk gaib atau makhluk penjaga di dalam hutan, gunung atau lembah. Dan ini ada cerita yang menarik waktu gue bikin cerita tentang orang hilang di Eropa. Di situ di salah satu komen ada yang ngomong kalau mungkin dia masuk ke kampung bunian. Mungkin nggak sih ada sedikit kemungkinan bahwa di Eropa atau di negara di benua lain itu juga ada perkampungan gaib kayak gini. Emang sih kalau di Eropa tuh terkenal dengan ada peri, ada elf. Tapi apakah ada benar-benar perkampungan bunian di sana? Apa ya, perkampungan bunian di sini itu sebenarnya elf atau peri? Di situ gue nggak tahu juga ya. Anyway, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalkan lo suka cerita-cerita seperti ini, cerita misteri, cerita-cerita yang gak masuk akal kayak gini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan di like, di share ke teman-teman lo, dan tulis di kolom komentar apakah lo, saudara lo, tetangga lo, orang tua lo pernah ada pengalaman gitu berjumpa dengan orang bunian. Oke, segitu aja lo. See you on next video.